Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan mendengarkan tanya jawab tentang istri lebih tua itu tulang rusuknya siapa, begitu ya. Nah, Aseni bertanya, selamat pagi Pak, mau tanya kalau suaminya lebih muda dari istrinya, lah istrinya itu tercipta dari apa, begitu ya pertanyaannya ya. Oke, saya jawab. Oh bro, ini bingung ya, karena menurut Alkitab bahwa istri itu kan diciptakan dari tulang rusuk suaminya, begitu ya. Ini firmannya kan ada di Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 ya. Demikian firman Allah. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kemudian, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, lalu Aseni berkata, iya Pak, jadi kalau umur istrinya itu lebih tua dari suaminya, berarti istrinya itu diambil dari tulang rusuknya siapa Pak? Karena kan suaminya kan belum lahir Pak ketika istrinya sudah lahir Pak. Nah, saya jawab, oke bro, memang di dalam kitab Kejadian itu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam, kan begitu ya. Artinya Adam kan lebih dulu ada sebelum Hawa, iya kan? Nah, lalu bro menjadi bingung kalau ada pasangan suami istri yang istrinya umurnya itu lebih tua dari suaminya, kan begitu ya. Nah, itu pertanyaannya, apakah istrinya itu lalu istrinya ini bukan dari tulang rusuknya suaminya kalau begitu ya, karena kan suaminya umurnya lebih muda dari istrinya. Nah, itu yang menjadi kebingungan bro, kan begitu ya kan. Lalu Aseni berkata, iya Pak, jadi istrinya itu dari tulang rusuknya siapa dong Pak? Nah, saya jawab, oke, saya jawab langsung saja ya, begini bro. Manusia pertama itu adalah Adam, dan Adam itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari debu tanah. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam bro. Nah, ini ayatnya, saya bacakan ya. Kejadian 2 ayat 7 dan 22. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, jadi memang laki-laki itu diciptakan dari debu tanah, sedangkan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki bro. Nah, lalu Aseni bertanya, ya jadi kalau yang sudah menikah umurnya istrinya lebih tua dari suaminya itu, lalu berarti istrinya itu bukan tulang rusuknya dong Pak? Lalu saya jawab, ya beda bro. Lalu Aseni berkata, bedanya bagaimana Pak? Nah, saya jawab, ya beda lah bro. Kalau Adam, manusia pertama itu memang diciptakan oleh Allah dari debu tanah, dan istrinya yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Tapi kalau manusia selanjutnya setelah Adam dan Hawa itu bukan diciptakan seperti Adam dan Hawa bro. Beda, melainkan dari apa? Dari hubungan antara suami dan istri bro. Jadi bro harus pahami ini bedanya. Lalu Aseni berkata, oh gitu, ya. Jadi baru terbuka pikiran saya sekarang Pak. Saya pikir semua manusia itu diciptakan oleh Allah, semua sama kayak Adam dan Hawa itu Pak. Ternyata beda ya Pak. Saya jawab, ya beda bro. Nah, apakah sudah terjawab pertanyaan bro sekarang? Lalu Aseni berkata, ya sudah Pak. Berarti selama ini saya dan banyak orang itu juga salah berpikir ya Pak ya. Dipikir semua manusia itu diciptakan seperti Adam dan Hawa ya Pak ya.
Wah, jadi kalau begitu orang yang berkata bahwa istrinya adalah tulang rusuknya itu salah ya Pak? Saya jawab, iyalah bro, jelas-jelas semua manusia setelah Adam dan Hawa itu lahir bukan diciptakan oleh Allah seperti Adam dan Hawa ya, melainkan karena hubungan antara suami istri bro, kecuali Tuhan Yesus saja. Paham enggak? Lalu Asen berkata, oh iya, kalau Tuhan Yesus itu manusia yang lahir tanpa dosa atau tanpa cacat celah karena bapaknya adalah Allah ya Pak. Saya jawab, betul bro. Nah, ini ayatnya ya, ada di Lukas 1 ayat 35. Demikian firman Allah. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, perhatikan kalimat disebut kudus itu bro. Artinya Tuhan Yesus itu memang manusia kudus gitu ya. Artinya manusia yang tanpa dosa, tanpa cacat celah. Ini Alkitab yang bicara, bukan saya ya. Ada ayat yang lain, misalkan di Matius 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi perhatikan kalimat kandungannya adalah dari Roh Kudus itu bro. Roh Kudus itu kan roh Allah. Jadi makanya bapaknya bukan Yusuf, Tuhan Yesus itu, karena bapaknya adalah Roh Kudus atau rohnya Allah. Paham apa tidak ini ya? Lalu Asen berkata, oh iya jelas Pak. Saya mau tanya lagi Pak, di zaman perjanjian lama kenapa kok Abraham, Yakub, Musa, Daud dan sebagainya tuh istrinya kok lebih dari satu ya Pak, atau poligami kok Pak? Saya jawab, oh ya, kalau di zaman perjanjian lama itu kan tidak ada firman Allah yang melarang bahwa seorang laki-laki itu punya lebih dari satu istri atau poligami bro. Adanya adalah larangan untuk orang Israel itu menikah dengan bangsa di luar Israel gitu bro. Ini ayatnya ya, ada di Keluaran 34 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan kurban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan kurban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Nah, Allah mereka, Allah nih ditulis huruf kecil itu maksudnya apa? Ilah atau apa? Bukan Allah yang asli ya, begitulah, Allah palsu lah begitu ya. Lalu Asen berkata, oh gitu. Jadi intinya di zaman perjanjian lama itu orang itu boleh poligami ya Pak, mempunyai pasangan lebih dari satu ya Pak. Saya jawab, iya bro, karena di dalam perjanjian lama itu tidak ada perintah atau larangan firman Allah tentang poligami bro. Makanya Salomo itu istrinya 700 dan gundiknya 300 bro. Cuma Salomo itu melanggar firman Allah. Kenapa? Ya, Salomo mengambil istri dari bangsa lain yang dilarang oleh firman Allah di atas tadi bro. Jadi di masa tuanya Salomo itu ikut istrinya yang dari bangsa lain itu menyembah dewa-dewi gitu loh bro. Nah ini ayatnya ya, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Allah. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain ya, Allah-Allah lain maksudnya ilah atau bukan Allah asli, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom,
Milkom dewa kekejian sembahan orang Amon. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa ketika di masa tuanya Salomo itu ikut-ikutan istrinya yang dari orang Sidon nyembah Asitoret ya toh, dewi, lalu juga dari Milkom dari Amon, orang Amon menyembah dewa Milkom. Jadi ini dosanya di sini nih Salomo ya. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jelaskah tidak ini ya? Lalu Asen berkata, oh iya, wah sayang ya Pak Salomo ya Pak. Saya jawab, iya bro. Nah akhirnya Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo itu karena dosanya itu bro. Kalau misalkan dia tidak melanggar firman Allah, mempunyai istri dari bangsa lain, mungkin kerajaannya sampai hidup akhirnya dan seterusnya masih berjalan bro. Cuma karena Salomo ini melanggar firman Allah, dia mengambil perempuan dari bangsa lain. Nah ini menyebabkan dia jatuh dalam dosa gitu loh. Nah itu zaman perjanjian lama. Pokoknya intinya tuh orang punya pasangan lebih dari satu tuh tidak ada larangan soalnya pada zaman itu bro. Cuma di zaman PB itu ada larangan ya. Di zaman perjanjian baru nih ada larangan untuk orang punya pasangan lebih dari satu bro, atau poligami. Lalu Asen berkata, oh gitu. Lah ayatnya mana Pak? Ya saya jawab, nih ayatnya salah satunya saya kasih ya, di Roma 7 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah, jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jelas toh maksudnya toh? Oh iya. Jadi intinya kalau pasangannya itu belum mati, kalau dia punya pasangan lain, itu berarti entah suami entah istri itu dianggap zina ya Pak? Iya, itu firmannya jelas kan? Coba saya baca sekali lagi ya. Jadi selama suaminya atau istrinya hidup, ia itu dianggap berzina kalau ia menjadi istri atau suami laki-laki atau perempuan lain. Tetapi jika suaminya atau istrinya itu telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri atau suami laki-laki atau perempuan lain. Gitu loh. Jelas ya? Nah ya. Ya intinya jadi di zaman lebih ini, siapapun yang poligami berarti ia adalah orang berdosa atau pezina ya Pak? Iya bro, karena firmannya kan sangat jelas menulis hal itu ya kan? Lalu Asen ini berkata, oh iya, paham saya Pak. Wah, kalau begitu di zaman PP ini jelas kita bisa tahu siapa orang yang melawan firman Allah itu ya Pak. Salah satunya bila ia melakukan poligami atau punya pasangan lebih dari satu, berarti ia ini adalah seorang berdosa atau pezina ya Pak. Saya jawab 100 bro. Oke, sudah paham ya? Lalu Asen berkata, ya sudah Pak, terima kasih buat penjelasannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Amin.